Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Husaini, instansi UPTD SPF SMP Negeri 2 Danau Paris. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya, anak-anak hebat. Jadi pada pertemuan kali ini melalui video pembelajaran bapak akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bapak harapkan untuk anak bapak-bapak semuanya, anak-anak hebat, mari semuanya kita menyimak video ini dengan penuh semangat. Oke, anak-anak hebat semuanya, kita sekarang memasuki ke materinya, yaitu beriman kepada malaikat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang beriman kepada malaikat, perlu kita ketahui bersama yang mana bahwa beriman kepada malaikat merupakan rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Dan yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, kita sekarang membahas tentang beriman kepada malaikat. Sebelum kita membahas tentang beriman kepada malaikat, perlu kita ketahui bersama, yaitu apa itu iman dan apa itu malaikat. Iman yaitu yakin ataupun kita percaya. Sedangkan malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur ataupun dari cahaya. Jadi, beriman kepada malaikat adalah meyakini ataupun kita mempercayai dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Perlu kita ketahui bersama yang mana bahwa malaikat itu jumlahnya bukan 10. Bahkan dia tidak terhingga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, yaitu malaikat, melainkan dia sendiri. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Jadi 10 malaikat yang ini yaitu yang wajib kita ketahui. Apabila kita tidak mengetahuinya, maka kita telah berdosa. Yang pertama yaitu Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Jibril adalah pemimpin para malaikat dan dikenal sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yang kedua, Mikail. Dia bertanggung jawab mengatur rezeki dan memberikan rahmat kepada makhluk di bumi, termasuk mengatur curah hujan dan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, Israfil. Dia diberi tugas oleh Allah untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat yang akan menandai berakhirnya dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Dan yang keempat yaitu Israel. Dia dikenal juga sebagai malaikat maut. Ia bertugas mencabut nyawa makhluk hidup pada saat ajalnya tiba. Kemudian yang kelima dan yang keenam yaitu Munkar dan Nakir. Dia dua malaikat yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur mengenai amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian Rakib dan Atid. Dia adalah kedua malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Rakib mencatat amal baik dan sementara Atid mencatat amal buruk. Kemudian selanjutnya yaitu Malik, malaikat penjaga neraka yang bertugas mengawasi para penghuni neraka. Dan yang ke-10 yaitu Ridwan, yaitu malaikat penjaga surga yang bertugas
menyambut dan melayani para penghuni surga. Adapun malaikat-malaikat ini menjalankan tugasnya dengan penuh ketaatan dan tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Kita juga akan membahas di mana perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Perbedaannya adalah yang pertama, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ataupun dari cahaya. Sedangkan jin Allah ciptakan dari api dan manusia Allah ciptakan dari tanah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu malaikat termasuk ke dalam makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sedangkan jin juga termasuk makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sedangkan manusia yaitu makhluk yang terlihat oleh kasat mata. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Sedangkan jin yaitu ada yang patuh dan ada pun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia, yaitu ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak Bapak, yang perbedaannya keempat yaitu malaikat itu tidak makan dan minum, sedangkan jin itu makan ataupun minum. Begitu juga halnya dengan manusia, yaitu yang makan dan minum. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin pikirannya berubah-ubah, sama halnya juga dengan manusia, pikirannya yaitu berubah-ubah. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin mempunyai hawa nafsu dan manusia mempunyai hawa nafsu. Jadi kita juga akan membahas apa itu fungsi malaikat. Ya, jadi timbul pertanyaan dalam diri kita, untuk apa sih Allah menciptakan malaikat itu? Nah, tentu Allah menciptakan malaikat itu pasti mempunyai tugas ataupun fungsinya. Itu bukan suatu kebetulan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat untuk melayani dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu siang dan malam selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu malaikat itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya membawa wahyu, mengurus alam semesta ataupun mencabut nyawa manusia. Dan yang ketiga yaitu fungsi malaikat mengawasi dan mencatat amal manusia. Ya, jadi setiap amal baik atau amal buruk manusia itu dari lahir sampai dia mati, jadi selalu dicatat oleh malaikat Allah. Dan yang selanjutnya yaitu malaikat itu melindungi manusia dari kejahatan ataupun dari mara bahaya. Dan selanjutnya yaitu fungsi malaikat membantu manusia dalam kesusahan dan maupun dalam kesulitan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi malaikat mengurus alam semesta, seperti halnya matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan juga selanjutnya yaitu fungsi malaikat mengurus hewan dan tumbuh-tumbuhan, termasuk memberikan makanan ataupun minuman kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat Allah. Apa itu hikmah kita beriman kepada malaikat Allah? Yang pertama, yaitu semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan para malaikat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya. Semoga dengan belajar materi ini iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan ataupun kepentingan manusia. Karena apa yang kita lakukan semuanya di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki, kesehatan maupun takdir, karena semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berhati-hati dalam berperilaku. Nah, dengan belajar tentang iman kepada para malaikat, kita lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini.
karena segala aktivitas kita semua dipantau, diawasi, bahkan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita selalu berusaha memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kita selalu memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, karena kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan, yaitu surganya Allah, dan juga kejahatan akan Allah balas dengan keburukan, yaitu nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terima kasih kepada anak-anak hebat semuanya yang telah menyaksikan video pembelajaran tentang materi beriman kepada malaikat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ilmu bila amalin kasajari bila samari." Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.